Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Silviana. NPM saya 1512140009. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2, Fakultas Teknik Universitas Batam. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktek saya, yaitu tentang contoh kode dasar PHP, terus variabel dan tipe data, operator aritmatika, operasional relasional, operator logika, percabangan if, percabangan if else, percabangan if else else, percabangan Swiss, perulangan for, perulangan while, perulangan dual, dan perulangan forest. Mari kita simak videonya ya. Baik, sebelum saya masuk ke dalam contoh praktik yang materi sudah diberikan, nah di sini saya akan memberitahu dulu kode dasar dalam PHP. Nah, di sini saya sudah buat codingannya. Di sini terdapat PHP. Di sini PHP digunakan sebagai kode dasar dalam PHP. Nah, di sini ada echo. Nah, echo ini digunakan untuk mencetak teks ke layar. Nah, hasil dari codingan ini akan menghasilkan output seperti ini. Halo, selamat malam. Hasil dari echo ini yang berfungsi sebagai mencetak teks ke layar. Saya akan menjelaskan materi praktek pertama dan kedua. Di sini ada tentang variabel dan tipe data. Nah, di sini saya sudah buat codingannya, sudah bisa kita lihat. Nah, di sini terdapat dolar nama. Nah, ini kegunaannya untuk menyimpan nilai string. Lalu di sini ada dolar umur. Di sini menyimpan angka bulat atau integer. Lalu di sini ada dolar tinggi. Di sini menyimpan angka desimal atau float. Nah, dolar mahasiswa sama dengan true. Di sini adalah variabel boolean yang menunjukkan status apakah seseorang mahasiswa apa bukan. Nah, itu di sini untuk menampilkan teks atau nilai variabel ke browser. Lalu di sini ada status mahasiswa, dolar siswa, iya atau tidak. Jika mahasiswa bernilai true, maka di situ akan terlihat ya. Jika tidak, dia akan terlihat tidak. Nah, coba kita lihat hasil outputnya. Kita ke GLS, simpan. Nah, oke, di sini kelihatan outputnya, nama Andi, umur 25 tahun, tinggi badan 175,5 cm, statusnya sebagai mahasiswa. Nah, oke, saya langsung aja ke materi kedua, praktek kedua. Di sini akan menjelaskan tentang operator aritmatika. Di sini di materi 3 dan 4. Baik, di sini sudah kita bisa lihat codingannya. Di sini ada dolar A sama dengan 10, dolar B sama dengan 4. Nah, di sini terlihat dolar penjumlahan. Fungsi dari dolar penjumlahan adalah menjumlahkan dua nilai. Lalu di sini ada dolar pengurangan. Di sini mengurangi nilai pertama dengan nilai yang kedua. Terus di sini ada dolar perkalian. Di sini mengalihkan dua nilai. Lalu ada dolar pembagian. Nah, di sini fungsinya membagi nilai pertama dengan nilai kedua. Lalu di sini ada dolar modulus. Nah, ini fungsinya menghasilkan sisa pembagian nilai pertama dengan nilai kedua. Nah, lalu di sini dapat echo hasil modulus dolar A. Nah, di sini tuh gunanya echo menampilkan teks atau nilai variabel ke browser. Nah, coba kita
simpan sudah S, lalu kita lihat outputnya. Oke, bisa kita lihat hasil penyembahannya 10 tambah 4 sama dengan 14, hasil pengurangannya 10 kurang 4 sama dengan 6, hasil perkaliannya 10 kali 4, 40, hasil pembagiannya 10 bagi 4 sama dengan 2,5, hasil modulusnya 10 per 4 sama dengan 2. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan codingan tentang operasional relasional. Di sini sudah bisa kita lihat codingannya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu if. Nah, if ini digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika kondisi benar, maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Sedangkan kalau else, nah jika kondisi if tidak terpenuhi, hasilnya akan false. Maka kode blok else yang akan dijalankan. Nah, di sini langsung aja. Di sini ada $A-nya 10, $B-nya 5. Nah, kemudian kita bisa lihat if $A sama dengan $B. Nah, fungsi dari ini adalah mengembalikan true jika nilai sama. Kemudian di sini ada if $A tidak sama dengan $B. Nah, fungsinya di sini adalah mengembalikan true jika kedua nilai tidak sama. Nah, di sini ada if $A lebih besar $B. Di sini fungsinya mengembalikan true jika nilai kiri lebih besar dari nilai kanan. Nah, kemudian di sini ada if $A lebih kecil dari $B. Di sini fungsinya mengembalikan true jika nilai kiri lebih kecil dari nilai kanan. Lalu di sini ada if $A lebih besar atau sama dengan $B. Di sini fungsinya mengembalikan true jika nilai kiri lebih besar atau sama dengan kanan. Lalu di sini ada if $A lebih kecil atau sama dengan $B. Di sini mengembalikan true jika nilai kiri lebih kecil atau sama dengan kanan. Nah, di sini kita akan lihat outputnya. Nah, terlihat di sini hasilnya bahwa 10 tidak sama dengan 5, terus 10 tidak sama dengan 5, 10 lebih besar dari 5, 10 lebih atau sama dengan 5. Nah, selanjutnya yaitu operator logika. Sini codingannya juga sudah saya buat. Di sini ada $A true, $B false. Di sini ada if $A and $B. Di sini adalah menghasilkan true jika semua kondisi bernilai true. Lalu di sini ada if or $B. Di sini menghasilkan true jika salah satu atau lebih kondisi bernilai true. Lalu di sini ada if not $B. Di sini adalah membalikkan nilai logika. Kemudian kita coba lihat hasil outputnya. Nah, hasil outputnya bisa kita lihat, hasil N yaitu false, hasil OR yaitu true, hasil NOT yaitu true. Nah, oke, saya akan menjelaskan praktek selanjutnya yang kelima, yaitu di situ ada percabangan if, ada percabangan if else, ada percabangan if else if else, ada percabangan Swiss. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang percabangan if. Nah, di sini sudah bisa kita lihat nih codingannya. Di sini terdapat dolar nilai sama dengan 85. Di sini di mana sebagai nilai variabelnya. Kemudian di sini
untuk mengecek kondisi secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, caranya if dolar nilai lebih besar sama dengan 90, jika nilainya 90 ke atas, maka akan tercetak nilai Anda A. Lalu di sini ada safe dolar nilai lebih besar sama dengan 80. Di sini jika nilai 80 sampai 89, maka akan tercetak nilai Anda B. Kemudian di sini ada safe dolar nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, di sini jika nilai 70 sampai 79, maka akan tercetak nilai Anda C. Lalu di sini ada else. Jika di bawah 70, cetak nilainya akan D. Nah, coba kita cetak S, simpan. Untuk mengetahui apa hasil dari outputnya. Nah, di sini terdapat outputnya nilai Anda B, karena kita berada di safe dolar nilai lebih besar sama dengan 80, yang dimana jika nilainya 80 sampai 89, maka akan tercetak nilai Anda B, maka outputnya adalah nilai Anda B. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas tentang percabangan if else. Di sini sudah kita lihat ya codingannya. Di sini variabelnya dolar umur sama dengan 20, kita atur dengan nilai 20 aja. Terus di sini ada if dolar umur lebih besar sama dengan 18. Nah, di sini mengecek apakah umur lebih dari atau sama dengan 18. Nah, jika iya, maka program akan menampilkan Anda sudah dewasa. Nah, terus ini ada else. Di sini tuh jika kondisi if tidak terpenuhi, umurnya kurang dari 18 tahun, maka program menampilkan Anda masih di bawah umur. Nah, if else ini digunakan juga dua kondisi saja. Satu benar if, satu salah else. Untuk lebih dari dua kondisi, gunakan if else else. Nah, di sini untuk kita coba nih mastiin nih. Kita simpan, kita lihat outputnya. Nah, outputnya kita sudah dewasa. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang percabangan if else if else. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dolar nilai sama dengan 65, kita buat aja variabelnya 65. Terus di sini ada if dolar nilai lebih besar sama dengan 85. Jika nilai 85 ke atas tampilannya, maka akan nilai Anda A. Terus kalau else if dolar nilai lebih besar sama dengan 70, nah, jika nilainya 70 sampai 84, tampilan nilainya maka akan nilai Anda B. Terus safe dolar nilai lebih besar sama dengan 60. Jika nilainya 60 sampai 69, tampilannya akan nilai Anda C. Terus else-nya jika nilainya di bawah 60, tampilannya maka nilai Anda D. Nah, if itu untuk kondisi pertama, else if itu untuk kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya salah. Nah, kalau else-nya untuk kondisi terakhir jika semua kondisi sebelumnya salah. Nah, digunakan saat ada lebih dari dua kemungkinan kondisi. Nah, coba ya kita lihat outputnya. Outputnya ya. Nah, outputnya akan nilai Anda C. Karena dia masuk di bagian else dolar nilai yang dimana jika nilainya tuh 60 sampai 69 akan menampilkan nilai Anda C, sedangkan nilai kita di sini 65. Nah, oke, selanjutnya di sini tentang percabangan Swiss. Nah, sebelumnya bisa kita lihat dolar hari sama dengan Rabu. Di sini kita beli hari Rabu. Terus ini untuk mengecek nilainya, yaitu ada dolar hari.
Nah, dibandingkan satu persatu dengan setiap case. Nah, ada case Senin, case Selasa, case Rabu, case Kamis, case Jumat. Nah, jika cocok dengan Rabu, maka akan menampilkan seperti ini. Coba kita tes. Kita lihat outputnya. Nah, hari ini adalah pertengahan minggu. Nah, berarti di sini juga nih menjelaskan dalam break, menghentikan proses setelah sebuah kondisi terpenuhi. Tanpa break, kode akan terus dieksekusi ke cache berikutnya. Terus, kapan sih kita bisa gunakan switch nih? Nah, switch itu bisa kita gunakan ketika ingin mencetak satu variabel terdapat beberapa nilai tetap atau konstanta, atau ingin membuat kode lebih rapi dibandingkan if else berulang. Oke, sudah di praktek terakhir yaitu praktek yang keenam. Di sini terdapat tentang perulangan for, perulangan while, perulangan dual, dan perulangan forest. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan for. Di sini sudah bisa kita lihat codingannya. Nah, sintaksnya di sini adalah for $i sama dengan 1, $i lebih kecil sama dengan 5, sama $i plus plus plus. Nah, di sini terdapat $i sama dengan 1. Ini adalah nilai awal dari variabel perhitungan. Dalam contoh ini kita mulai dari angka 1. Nah, di sini ada $i lebih kecil sama dengan 5. Di sini perulangan akan terus berjalan selama kondisi ini bernilai true. Artinya selama $i kurang dari atau sama dengan 5, maka perulangan akan terus dilakukan. Kemudian di sini ada $i plus plus plus. Di sini menambahkan satu nilai ke $i di setiap akhir iterasi. Nah, bisa juga menggunakan $i min min jika menghitung mundur, atau $i plus sama dengan 2. Itu melangkah 2 kali. Nah, ini adalah perintah di dalam blok perulangan nih, echo angka $IBR. Ini adalah perintah di dalam blok perulangan yang akan dijalankan setiap kali perulangan itu terjadi. Nah, mari kita lihat outputnya. Ya. Nah, outputnya akan seperti ini. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Nah, selanjutnya yaitu perulangan while. Nah, di sini bisa kita lihat PHP. Di sini ada $i sama dengan 1. Di sini adalah inisialisis variabel $i yang akan digunakan sebagai perhitungan perulangan. Nah, terus di sini ada while $i lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini kondisi perulangan selama $i kurang dari atau sama dengan 5, maka blok perulangan akan terus dieksekusi. Nah, di sini lalu ada echo angka $IBR. Nah, di sini menampilkan nilai dari $i pada setiap iterasi. Terus ini ada $i plus plus. Di sini menambahkan nilai $i sebanyak 1 setiap kali perulangan terjadi. Nah, wajib ada untuk menghindari perulangan tak terbatas. Nah, perbedaan antara will dan for dalam bentuk struktur, kalau for itu semua dalam satu baris, sedangkan kalau while itu inisialisasinya terpisah. Nah, kalau dalam cocoknya untuk for tuh untuk jumlah iterasi yang diketahui, sedangkan kalau untuk while itu kondisi dinamis atau syarat rumit. Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, outputnya akan seperti ini.
Oke, selanjutnya yaitu perulangan duel. Nah, di sini bisa kita lihat lagi ya. Di sini ada dolar I sama dengan I. Oke. Di sini investasi variabel perhitungannya. Lalu sini ada do. Bagian ini akan selalu dijalankan sekali terlebih dahulu, meskipun kondisi while mungkin salah. Kemudian di sini ada dolar I plus plus. Di sini menambahkan nilai dolar I sebanyak 1 setiap putaran. Lalu di sini ada while dolar I lebih kecil sama dengan 5. Sini adalah kondisi yang dicetak setelah 1 kali perulangan dijalankan. Nah, kelebihan perulangan duel ini selalu dijalankan minimal 1 kali. Karena kondisi dicek di akhir ini berada dari while. Yang biasa saja tidak jalan sama sekali jika kondisi awalnya salah. Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, outputnya akan seperti ini lagi. Nah, oke, yang terakhir yaitu perulangan Forest. Nah, oke, di sini ada dolar buah. Nah, di sini merupakan array berisi daftar nama buah. Bisa kita lihat nama buahnya apel, jeruk, mangga, pisang. Nah, penggunaan forest di sini dolar buah as dolar item. Di sini artinya untuk setiap elemen dalam array dolar buah simpanan nilai ke variabel dolar sistem. Lalu jalanan blok perulangan. Nah, kemudian di sini ada echo. Di sini itu menampilkan setiap item dalam array. Oke, kita lihat aja hasil outputnya. Nah, outputnya kan seperti ini. Buah apel, buah jeruk, buah mangga, dan buah pisang. Mungkin sampai di sini aja materi pemaparan atau praktek yang telah Bapak berikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.